layanan mandiri kode billing seperti ini. Nih, alhamdulillah Cortex-nya lagi mantep nih Bapak Ibu. Gitu. Bentar. Ini dibilang mantep malah ngehang deh. Oh ya muncul ya. Nah, muncul ya di sini ya. Jadi masuk tadi pembayaran, layanan mandiri kode billing, kemudian kalau kita klik lanjut, nah di sini ada kode jenis store. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ingat nih. Untuk saldo deposit, Bapak Ibu bisa catat kodenya adalah ini. 411618 100. Lagi ya. 411618 100. Setoran untuk deposit pajak. Gitu. Jadi ini bisa digunakan untuk pembayaran pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan sebagainya. Kecuali PPN. Nanti PPN kita bahas terpisah. Gitu. Seperti ini ya. Menggunakan setoran untuk deposit pajak. Nah, untuk periodenya ini udah akan otomatis dari Januari sampai dengan Desember. Gitu. Kalau kita lanjut, nah kita isi nilai yang akan kita bayarkan atas transaksi tersebut, gitu ya. Misalkan tadi transaksinya, oh yang mau dibayar nanti 90.000 misalnya, gitu ya. Maka nanti akan otomatis terbilangnya. Untuk keterangannya, kalau dulu ya, ini juga sebenarnya update Bapak Ibu. Kalau dulu kita bebas memberikan keterangan, misalkan pembelian atas laptop, pengadaan atas eh, ATK gitu ya. Kalau di saldo deposit ini sekarang setelah update dia otomatis ya. Jadi ini untuk pembayaran apa gitu. Jadi Bapak Ibu bisa pilih ya gitu. Pasal 21 misalkan gitu. Atau 22 atau 23 misalkan. Misal 22 misalkan. Atau 23 atas jasa gitu ya. Nah, nanti seperti biasa ini tinggal buat billingnya. Saya buat 1.000 aja ya jam. Kita coba ya, misalkan pasal 23. Nah, nanti dia muncul seperti ini. Nah, jadi baru bagi yang baru pertama di Cortex, billingnya nanti seperti ini ya tampilannya. Nah, ini kita menggunakan metode yang menggunakan saldo deposit ya. Jadi kita, kalau saran saya tetap, Bapak Ibu buat dulu bupotnya, baru masuk ke pembayaran. Jangan pembayaran dulu. Kenapa? Khawatir ada kesalahan penghitungan gitu. Karena kemarin ditemui apa ya kasus ya. Sebenarnya sih nggak begitu besar. Jadi kalau di Cortex, kita kan tidak lagi menggunakan NPWP ya sebagai identitas lawan transaksi gitu. Tapi untuk orang pribadi kita menggunakan NIK atau NPWP pun jadi 16 digit. Kasusnya karena kebiasaan motongnya 6% karena dianggap tidak memiliki NPWP, maka dia masukkanlah perhitungannya 6% gitu. Nah, di Cortex nggak bisa. Kenapa? Karena sekarang semuanya harus menggunakan NIK ya, yang mana saya yakin semua orang punya gitu. Jadi akhirnya ada selisih 20% gitu dari yang dibayarkan, kelebihan pembayaran. Jadi kalau dari saran saya pribadi, caranya kalau mau menggunakan saldo deposit, itu buat dulu bupotnya Bapak Ibu. Dibuat dulu bukti potongnya, bupotnya, entah pasal 21, 22, 23 gitu ya. Kemudian kalau sudah dipastikan angkanya, mau dibayarkan, baru dibuat kode depositnya. Ya, jelas ya, seperti itu. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, gitu lah, seperti itu. Kemudian ini contoh sudah ya. Kemudian masuk ke mana kita?
pasal 21. Oh ya, pasal 21 ya. Ini agak beda nih mungkin perlakuannya desa dengan daerah ya. Eh Pasal 21 ini kalau kita cek di sini ada dua ya Bapak Ibu ya. Ada yang merupakan pegawai tetap, ada yang dianggap sebagai bukan pegawai tetap atau bukan pegawai bahkan gitu ya. Atau kalau untuk yang instansi pemerintah daerah di dinas-dinas itu ada istilahnya honorarium disesuaikan dengan golongan PNS-nya ya gitu. Ini kan masuknya ke sini beda. Tenaga ahli bisa nggak, Pak? Tenaga ahli bisa juga kan, Pak? Bisa tuh Bu, bisa. Hmm. Oke, nanti kita bahas lagi ya. Kita Ya, masuk dulu ke pegawai tetap deh. Pegawai tetap ya. Nah ini persepsi eh, terkait pegawai tetap ini bisa beda-beda nih Bapak Ibu nih. Tapi kalau ini kalau pribadi saya sendiri adalah saya ngikutin aturannya Bapak Ibu. Aturannya itu ada di untuk khusus pasal 21 ya. Ini peraturan Menteri Keuangan yang khusus bahas untuk pasal 21. Ada di PMK 168 tahun 2023. Boleh dicatat nanti. PMK 168 tahun 2023 untuk penghitungan pasal 21. Sehingga karena gini, untuk pasal 21 itu kategorinya bisa tiga Bapak Ibu. Pertama, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, atau bukan pegawai. Nah, kadang kita menggolongkan orang ini suka beda-beda nih gitu. Bahkan aturannya sama, bacanya persepsinya bisa beda-beda gitu. Makanya mungkin kalau untuk detailnya nanti bisalah saya lebih nyaman Bapak Ibu tanyakan ke AR-nya masing-masing nanti seperti itu. Tapi yang saya ketahui adalah pegawai tetap yang kita akan buat sekarang adalah orang atau ya orang pribadi yang menerima penghasilan tetap dan teratur yang bekerja penuh. Artinya dia nggak nyambi nih, bukan kayak tenaga ahli atau pekerja bebas ya. Dia datang jam 8, pulang jam 5 misalkan atau jam 4 gitu. Bekerja penuh yang terikat atas kontrak. Nah, Bapak Ibu bisa definisi mana tuh? Dan tetap dan teratur yang bekerja untuk kita gitu di instansi gitu. Secara penuh gitu. Secara penuh dan apa tadi terikat kontrak seperti itu. Kalau definisi lebih detailnya nanti Bapak Ibu bisa dibaca ya di PMK tadi 168 seperti itu. Contohnya misalkan ada paling mudah sih PNS ya pasti kan masuk ke sini PNS gitu. Kita masukkan ke create ebupot MP di sini ya. Nah, nanti masukkan misalkan dia untuk gajinya di bulan Maret misalnya paling gampang deh. Apakah dia pegawai asing? Bukan. NPWP-nya berapa? Nah, ini tulisannya NPWP, tapi Ibu harus tahu ya Bapak Ibu, ini NIK Pak. Karena per 2025 tadi kita jelaskan tidak lagi kita menggunakan NPWP. Nah, ini misalkan saya bekerja di sini gitu ya, kantor. Kemudian status PTKP-nya adalah misalkan saya punya satu anak, berarti K1. Nah, ini juga yang perlu Bapak Ibu ketahui nih. Kadang ada salah persepsi nih yang selalu saya jelaskan gitu. Eh untuk wanita eh, yang memilih kewajiban perpajakannya terpisah dengan suami, itu seharusnya tetap digolongkan sebagai TK0 ya, Bapak Ibu. Karena untuk dirinya dan anak-anaknya itu sudah ditanggung di PTKP si suaminya gitu. Kecuali pun misalkan Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu gitu ya, yang suaminya sudah meninggal atau yang berpisah gitu atau bercerai seperti itu. Dan Ibu sebagai kepala keluarga di situ. Itu boleh Ibu cantumkan untuk tanggungan anaknya, misalkan jadi TK1, TK2. Tapi selagi dia bukan kepala keluarga, seharusnya PTKP-nya adalah TK0
kosong. Ini yang suka saya temui beberapa yang konsul itu masih ada yang salah gitu. Ini untuk wanita ya, khusus untuk wanita yang NPWP-nya terpisah dengan suaminya seperti itu. Baik terpisah ataupun digabungkan sama sebenarnya gitu. Nah, baik lagi ke contohnya, ini misalkan saya, Izin, punten Pak, izin. ya Pak, boleh Pak. Ini boleh sambil interaktif ya, artinya ketika Bapak sambil Langsung saja menjelaskan, Pak, apa Pak? Langsung saja Pak. Jalan Pak, ada yang kalau bisa. boleh tahu Hmm, kepanjangan dari PTKP itu apa, Pak? Oke. PTKP sendiri singkatannya adalah penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan untuk pajak hutan. Ya. Atau bahasa mudahnya gini Pak, Oke. standar bawah pajak seseorang. Nah, gitu. Jadi gini Pak, misalkan saya sama Bapak penghasilannya sama. Saya statusnya kawin satu anak, Bapak kawin dengan tiga anak. Sekalipun penghasilan kita sama nih Pak, pajak Bapak pasti lebih kecil. Karena pengurang pajaknya itu lebih besar. Jadi PTKP itu tadi standar bawah pajak atau pengurang pajak Bapak Ibu. Dan itu mudahnya dilihat dari status di kartu keluarga. Paling mudah itu. Jadi misalkan di kartu keluarga kita ada dua anak, kita sebagai laki-laki ya, suami gitu. Langsung kita tentukan PTKP-nya adalah K2 berarti. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang ibu yang tadi saya jelaskan itu tetap ya TK kosong kecuali tadi bercerai atau misalkan suaminya meninggal gitu ya. Seperti itu. Itu bisa TK1, TK2, TK3. Dan memang dalam PTKP ini maksimal itu 3 ya Bapak Ibu ya. Jadi sekalipun anaknya 5 misalkan atau 4 yang diakui dalam pajak adalah 3. Jadi kalau kita sederhanakan Pak, paling kecil PTKP itu adalah TK0 atau kalau di rata-ratakan setahun adalah 54 juta. Jadi bagi yang berpenghasilan di bawah 54 juta, ini masih dalam ranah yang tetap dan teratur ya tadi ya. Itu tidak ada pajaknya, Pak. Gitu. Kecuali tadi penghasilannya bersifat final atau ada hal-hal yang lain seperti itu. Nanti masuk kita ke pembahasan berikutnya di yang ini ya. Oke. Nah, tapi kalau misalkan penghasilan di bawah PTKP, katakan contoh ya. Misalkan saya penyuluh gitu ya. Kemudian saya pegawai tetap di sini, saya statusnya TK0 gitu ya. Penghasilan saya misalkan 3 juta. Maka pajak penghasilan dipotong dengan RRA, info dan penyusunan APBDes, uang data PJB. sebentar saya mute dulu ya Bapak Ibu. So, pesertanya mohon maaf, di-unmute dulu. Mic-nya di-mute dulu, di-mute dulu. Oke, terima kasih Bapak. Lanjut ya Pak ya. Oke. Misalkan tadi penghasilan saya di bawah standar pajak kita itu Pak paling minimal 4,5 juta Pak saat ini. Jadi kalau tadi penghasilan sebulan di bawah 4,5 juta, dia tetap dan teratur, dia tidak kena. Contohnya tadi saya masuk 3 juta, di sini kan kosong tuh. Ya, nilainya kosong. Tapi kalau sekalinya saya masukkan Pak, misalkan saya 5 juta. Status saya TK0. Masih kosong. Masih kosong ternyata. Bentar, yang lain. Misalkan 7 juta. Nah, itu ya ada. Karena sekarang pakai TER, saya lupa. Jadi kalau untuk tarif ya, untuk yang pegawai tetap itu otomatis nanti ada di sistemnya gitu. Jadi tinggal ikutin aja. Nah, maka akan ada tarif seperti ini, 87.500 gitu. Karena di PMK 168 itu mungkin kalau di desa belum ya. Saya pernah bahas waktu Bapak Ibu diundang ya ke KPP ya, yang saat peraturannya terbit dulu gitu. Nah, kita kan menggunakan yang namanya istilah TER. TER itu kan tabel ya sebenarnya dia, banyak gitu ya. Nah, dari sistem Cortex ini sudah secara otomatis akan menghitung berapa tarif TER-nya gitu ya. Jadi sesuai dengan penghasilannya mungkin akan beda-beda nih tiap bulan gitu. Nah, itu tetap menghitung bulan Desember nanti akan disetahunkan ya. Jadi nggak ada masalah untuk TER sebenarnya gitu. Nah, misalkan tadi saya 10 juta misalnya, maka statusnya kawin satu misalnya. Oh, jadi berkurang ya. Nah, yang tadi saya jelaskan. Jadi beda PTKP bisa berkurang nih, beda nih.
potongan pajaknya. Misalkan K1 1,5 gitu ya. Nanti kalau disubmit, maka nanti dia akan masuk kayak yang tadi di sini Bapak. Lama ya. Nah, itu muncul. Nanti muncul di sini. Kayak tadi lah, kayak si Bupot itu. Tinggal kita buat list banyak gitu ya. Nah, cuman ada masalah nih. Kalau Bapak Ibu yang di instansi IP daerah ya dinas-dinas mungkin banyak ya pegawainya. Sebagian ada yang sudah berhasil pakai XML Bapak Ibu. Jadi untuk yang belum tahu XML itu format yang biar kita nggak nginput satu-satu gini. Kayak kalau ini satu-satu ya. Walaupun nggak apa-apa juga sih kalau udah nyaman gitu. Tinggal input satu. Tapi bisa ada 1.000 gitu karyawannya atau 100 kan panjangnya misinya. Nah, itu bisa menggunakan yang namanya XML. Kalau dulu kita kenal mungkin di DJP Online namanya CSV ya, yang di Excel gitu. Di sini pun sama sebenarnya, walaupun nanti kita harus upload XML, tapi untuk template atau formatnya itu bisa kita download di sini. Nah, ini penting juga nih. Nah, kelihatan nih. Oke. Nah, Bapak Ibu, bagi yang mau pakai XML tadi ya, bisa download di pajak.go.id. Nanti bagiannya ada di reformasi perpajakan di Cortex nih, di bagian sini. Terus tampilannya gini. Nanti template-nya ada di sini, template XML gitu ya. Nah, di sini tinggal disesuaikan, misal pasal 21. Ini unifikasi. Kalau ini kan memang umum ya, jadi sama swasta juga perusahaan juga masuk di sini. Tapi umumnya kan ini. Pasal 21 unifikasi BPPU misalkan gitu ya. Untuk 21 yang tadi masuk ke ini pegawai tetap. Keren. Download aja. Kalau misalkan nanti yang final atau tidak final masuk ke sini. Download aja gitu. Nah, nanti untuk yang tetap saya lanjutkan ya sedikit. Bapak, sebelum dilanjutkan boleh bertanya sedikit nggak Pak? Boleh Pak, mangga Pak. Menarik terkait tadi yang disampaikan untuk PMK 168 ya, Iya betul Pak. mengenai pegawai tetap, karena memang ada polemik di Kabupaten Lebak, terutama di desa ya, karena di Betul. kecamatan itu tidak terjadi. Betul. Untuk staf, linmas dan lain sebagainya, karena memang kita tidak dianggarkan di belanja pegawai, itu dianggarkannya di belanja barang dan jasa. Betul. Tapi ya kalau menurut PMK itu memenuhi syarat karena teratur dibayarkannya dan bekerja secara penuh kan per minggunya gitu Pak. Ya per hari. Cuma ada multitafsir di situ bahwa karena memang bukan di belanja pegawai, pada akhirnya dia dikenakan PPh 21 Pak, yang 5% katanya. Iya, jasa kegiatan ya Pak ya biasanya. Iya, cuman kan kalau di keterangan PMK itu tidak melihat sumber ya, belanja pegawai atau ini, karena memang itu kalau kita bicara belanja pegawai itu kan otomatis dari alokasinya, kalau desa itu kan dari ADD, nggak bisa dari DD Pak. Sementara ADD kita itu memang inilah jadi rasio memang terbatas gitu ya. Sementara kebutuhan di desa untuk mengangkat staf itu memang penting gitu dan perlu. Betul. Nah itu gimana Pak menurut Bapak? Apakah mereka itu kayak linmas yang benar-benar bekerja di situ full time itu kena pajak dan staf dan lain sebagainya? Kalau bicara masalah RT RW kita posyandu dan sebagainya kita udah jelas malah itu. Kegiatan betul, biasa kegiatan karena memang itu kegiatan yang dilaksanakan. Cuman ini kan orang bekerja full time ya, kalau menurut keterangan PMK tadi kan udah memenuhi syarat. Betul. Ada Linmas sendiri apa ya Pak? Hansip Pak. Hansip. Iya. Karena ada hansip desa yang dibayar yang benar-benar bekerja dia tuh 1 bulan penuh Pak. Di desa untuk desa. Betul. Maksudnya kayak security gitu Pak, security gitu ya? Ya kayak satpam lah gitu Pak. Bahasanya kan linmas, jadi pengenalan lingkungan masyarakat.
betul, betul, betul. Gitu Pak. Ya, betul. Terima kasih Pak. Ya, bagus Pak pertanyaannya, dan memang ini yang sampai saat ini Pak, sejujurnya kita di aturan yang sama, baca aturan yang sama, kadang penafsiran mungkin dari DJP, dari Itjen dan sebagainya bisa beda tuh. Karena ada yang melihat dari sumber anggarannya Pak ya, betul ya. Ada yang melihat misalkan sumber anggarannya di honor, atau misalkan Bapak tadi contoh pengadaan dan sebagainya gitu. Walaupun di PMK 168-nya tidak dijelaskan secara detail. Pokoknya untuk yang dianggap pegawai tetap yang bekerja penuh ya. Betul, saya juga sepakat dengan Bapak kalau misalkan RT, RW, posyandu mah udah jelas ya Pak ya. Itu masuklah 5% karena memang bisa dianggap sebagai kegiatan dan sebagainya gitu. Tapi bagi mereka yang misalkan honorer, staff dan sebagainya. Ini mungkin saya disclaimer dulu Pak sebelum jauh gitu. Karena balik lagi saya selalu menyarankan sebaiknya tanya pengawasnya, ke AR-nya. Pertama itu dulu. Gitu. Khawatir dari persepsi saya dan dari AR atau bahkan Ijen gitu bisa berbeda gitu. Tapi saya tetap berpacu Pak ke PMK 168. Artinya sekalipun beliau bukan PNS ataupun perangkat desa gitu ya dan sebagainya, ketika dia tetap teratur penghasilannya, bekerja secara penuh, saya masukkan ke pegawai tetap Pak. Gitu. Tapi balik lagi Pak ya, itu Bapak harus coba diskusikan lagi, komunikasikan lagi ke AR terutama ya, karena kan nanti Bapak Ibu, kalau kami di sini sebagai penyuluh ya untuk pemateri dan sebagainya, tapi untuk pengawasannya nanti masuk ke pengawas AR yang ada di kantor kami gitu, siapa AR-nya nanti boleh tanyakan secara detail. Atau bisa juga diskusi dengan ijennya, siapa tahu dari ijen berubah persepsi dan sebagainya, kita nggak tahu. Tapi untuk pribadi saya, ini saya sendiri apa ya, tidak mewakilkan siapapun. Saya beracuan ke PMK 168. Gitu, Pak. Jadi Bapak tahu jawabannya, kalau saya apa gitu. Lanjut ya Pak ya. Sebelum, nanti kan masih ada PPN nih, Bisi udah mau beduk ya, masih lama ya Pak ya. Ya lanjut Pak, mangga lanjut. Ya Pak ya, oke. Ini kita tadi kan download XML-nya ya. Kita download XML-nya, nanti formatnya seperti ini. Jadi formatnya tetap Excel gitu ya, Microsoft Excel. Tapi nanti untuk uploadnya kita harus ubah ini file jadi XML. Caranya bisa di save as nanti, atau nanti saya cari, saya kasih tahu cara uploadnya seperti apa. Untuk pengisiannya sebenarnya normal. Kenapa ini lebih enak, terutama untuk yang dinas ya, dinas di Lebak gitu. Karena Bapak Ibu setiap bulannya tidak perlu nginput satu-satu lagi, gitu kan? Karena kan orangnya sama-sama aja ya, itu aja gitu pasal 21. Paling yang berbeda mungkin ada penghasilan tambahan, lembur dan sebagainya bisa disesuaikan kan di penghasilannya. Tapi kalau untuk NIK-nya kan itu aja gitu. Jadi Bapak Ibu cuman cukup mengubah masa pajaknya nanti. Misalkan tadi satu udah selesai lapor, lanjut Pak, masa dua untuk bulan depan misalnya, gitu. Tinggal diubah aja penghasilan kotornya berapa di situ. Misalkan ini jadi 10 juta gitu ya. Contoh. Gitu. Ini berapa gitu diganti, atau orangnya resign tinggal dihapus. Enak ya? Gitu. Harusnya enak. Karena jadi lebih enak gitu. Inputnya cuma ngubah masa pajak, penghasilan. Udah itu aja kayaknya. Nah, sekarang saya jelaskan detail terkait isinya ya. Untuk NPWP pemotong ini kemarin saya lupa dari Lebak atau Pandeglang, saya salah menjelaskan gitu. Jadi ini harusnya adalah NPWP dinasnya ya untuk yang di sini. Jadi bukan NPWP bendahara atau Bapak Ibu sebagai PIC di situ. Yang NPWP pemotong adalah NPWP dinas yang mana kita isi 16 digit ya. Pasti 16 digit, jangan yang pakai 15 digit. Ini nanti pindah ke yang ID TKU ini. Nah, jadi ID TKU ini sebenarnya adalah NPWP 16 digit ditambah digit